Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rohis dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam Rohis TV SMKN Renal. Pada kesempatan kali ini Rohis TV akan membahas kegiatan positif generasi milenial pada bulan Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama adalah Guru PAI SMKN Renal, Pak Harun Al-Rasyid. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pemateri kedua yaitu perwakilan dari generasi milenial yaitu Kak Fajar Kurniawan. Halo Kak. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membacakan profil kedua pemateri. Yang pertama, nama Ahmad Harun Al-Rasyid SPDI, tinggal di Kedung Soko, Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban. Beliau lulusan S1 IAINU Tuban. Beliau lulus tahun 2013. Saat ini beliau menjadi guru PAI SMKN Renal. Hobi beliau adalah membaca dan menulis. Sedangkan pemateri kedua, Muhammad Fajar Kurniawan, yang berdomisili di Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di SMKN Renal di kelas 11 TKJ 2. Hobi beliau membaca. Demikian profil kedua pemateri kita. Selanjutnya saya mempersilahkan Pak Harun Al-Rasyid untuk memberikan materi yang akan disampaikan. Kepada Pak Harun Al-Rasyid kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN Renal dan semua pemirsa Rohis TV SMKN Renal dimanapun kalian berada. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya memberikan materi tentang kegiatan positif generasi milenial pada bulan Ramadan. Sebelumnya, ulas sedikit tentang puasa Ramadan ya. Puasa itu adalah menahan diri dari lapar, dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya hari berpuasa ya. Di dalam bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang ada di dalamnya, termasuk dilipat gandakannya semua amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Berapa? Yaitu sekitar 700 kali lipat dari hari biasa. Kemudian kalau pahala puasa itu yang berhak memberikan pahala adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rangkaian kegiatan Ramadan ini nanti ditutup dengan zakat fitrah ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa amal ibadah puasa seseorang tidak akan diangkat ke langit sebelum dibayarkan zakat. Amal itu akan mengembang baina sama wal ardi, di antara langit dan bumi sebelum zakat itu dilaksanakan. Kapan zakat fitrah itu dilaksanakan? Yaitu sekitar awal puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bagiannya ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang fardhu. Intinya sebelum pelaksanaan sholat Id harus sudah membayar zakat sebagai kunci diterimanya amal ibadah puasa. Baiklah, kita fokus di materi kita hari ini, yaitu tentang kegiatan positif generasi milenial pada bulan Ramadan. Tentunya sebagai generasi milenial itu kegiatannya banyak sekali, banyak sekali kegiatannya ya. Mulai dari belajar, mulai belajar bekerja dan lain sebagainya. Namun di samping itu ibadah juga harus tetap ditingkatkan, terutama di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Iman ya, semua amal dilipat gandakan menjadi 700 kali. Kemudian apa kegiatan positif generasi milenial di bulan Ramadan? Yang pertama adalah tentunya tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran itu kalau hari biasa itu pahalanya 10 kebaikan satu hurufnya. Nah, satu hurufnya 10 kebaikan. Karena di bulan Ramadan 10 kebaikan itu dikalikan 700. Berarti satu huruf membaca Al-Quran itu senilai 7.000 kali kebaikan. Bisa dibayangkan kalau sehari 1 juz, 2 juz, tak terhitung. Itu tak terus satu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Sedekah di masjid, di musola, fakir miskin, anak yatim, atau bahkan sedekah yang paling ringan seperti senyum pada teman, senyum pada orang, itu adalah ibadah yang paling ringan. Senyum ketika ketemu orang disapa, senyum itu sedekah yang paling ringan. Atau memindahkan sesuatu yang membahayakan di jalan, duri, batu, itu kamu pindahkan, itu termasuk adalah amalan. Ya. Kemudian yang ketiga menghindari maksiat. Nah, ingat ya, maksiat itu untuk saat-saat ini itu sudah vulgar ya, apalagi sudah di media sosial ya. Di media sosial itu saling scroll itu sudah kita disuguhi oleh maksiat ya. Orang-orang yang setengah telanjang dan sebagainya itu ada di HP kalian masing-masing, itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati agar tidak merusak pahala puasa. Maksiat-maksiat apa yang sekiranya itu merusak pahala puasa, agar kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, yaitu yang pertama adalah berkata keji, berkata kotor, berkata tasbih, meso dan sebagainya. Yang terbiasa meso itu agak dirim atau bisa dirim sama sekali di bulan suci Ramadan ini agar tidak merusak pahala. Kemudian ghibah, gosip ya. Mungkin saat ini bisa mengerim dari gosip di mulut secara langsung, tapi jari-jarinya ini bisa terpengaruh di media sosial, komen-komen yang tidak penting atau menghujat orang lain dan sebagainya. Itu harus dihindari ya. Media sosial itu harus dikirim agar kita tidak terperosok atau terjebak dalam hal-hal yang nanti merusak pahala puasa. Kemudian adu domba, ya, misalkan di WA ini adu domba temannya. Nah, WA kan paling enak posisi layah-layah sampai santai yang HP mengetik macam-macam, seakan yang terinspirasi baru itu mengadu domba kan nggak terasa. Kemudian sumpah palsu, nah, ketika sumpah yang palsu yang tidak ada kebenarannya itu sumpah palsu ya. Itu juga merusak pahala puasa. Kemudian tidak menjaga syahwat. Nah, tadi yang paling sebelum di awal yaitu HP itu secara tidak sengaja tiba-tiba muncul orang setengah telanjang dan sebagainya. Itu kan harus kita jaga agar tidak merusak pahala puasa. Kemudian yang keempat, memperbanyak kajian Islami. Seperti tadi pagi kita belajar tentang kajian-kajian Islam, atau menjelang buka puasa kita mendengarkan kajian-kajian Islam. Semakin banyak kajian-kajian Islam yang kita dengarkan atau kita tonton, itu semakin banyak asupan ke otak kita tentang kebaikan. Pahala orang yang duduk di majelis taklim itu 1 jamnya itu sama dengan sholat 1000 rakaat atau sholat 1 malam penuh dalam 1 jam untuk orang yang duduk di majelis taklim. Kalau itu di bulan biasa, kalau di bulan puasa ya dikalikan 700, berarti sekali duduk di majelis taklim selama 1 jam berarti sama dengan sholat 700 malam ya, atau 700.000 rakaat. Kemudian yang kelima, memperpanjang sholat malam ya. Sholat malamnya yang semula itu katakanlah hanya 2 rakaat, ditambahi 6 rakaat, 10 rakaat, dinikmati senyaman mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita itu berada di depannya, kita curhat, kita menangis, kita istilahnya mengharapkan ridhonya nanti kelak bertemu Allah di surga. Seakan-akan kita bayangkan bahwa Allah itu ada
ada di hadapan kita ketika kita ibadah malam, akan merasakan nikmatnya yang sangat luar biasa ketika ibadah. Kemudian i'tikaf, biasanya di masjid-masjid tertentu sudah diadakan kegiatan i'tikaf di masjid. I'tikaf itu apa? Niat berdiam diri di dalam masjid. Niat ketika kamu masuk di masjid dengan kaki kanan, ya, dengan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kamu niat dalam hati, saya berniat i'tikaf, akan ditulis i'tikaf. Kemudian kamu di situ walaupun diam saja. Doa-doa yang biasa dibaca di bulan Ramadan itu adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang sering harus dibaca karena Allah mencintai, Allah itu maha pemaaf dan mencintai orang yang suka memaafkan. Demikian beberapa kegiatan positif generasi milenial pada bulan Ramadan. Semoga pemirsa Rohis TV dimanapun kalian berada mampu melaksanakan kegiatan positif ini sebagai kegiatan harian kamu, terutama pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Pak Harun Al-Rasyid yang telah memberikan ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada pemateri kedua, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kepada Kak Fajar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel serta staf guru dan juga karyawan SMK Negeri Rengel, serta tak lupa para pemirsa yang senantiasa mengikuti kajian keagamaan Rohis TV SMK Negeri Rengel. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita sebagai generasi milenial memaksimalkan dan menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Harun, kalau ibadah di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kan. Nah, jadi kita tentunya harus lebih semangat dalam beribadah di bulan Ramadan, karena ini kan suatu kesempatan yang sangat langka, di mana pahala-pahala ibadah kita akan dilipat gandakan juga sebanyak itu. Nah, sebagai generasi milenial mungkin kita bisa sholatnya kita perbaiki yang pertama, karena biasanya sering kita perhatikan banyak generasi milenial yang saat ini tuh sering sekali meninggalkan sholat, dan mungkin kita juga bisa memperbaiki sholat kita dari berbagai aspek ya. Misalnya kalau kita sholat berjamaah mungkin kita kan terlambat biasanya. Nah, kalau bulan Ramadan ini mungkin kita bisa siasati, mungkin kita datang lebih awal, i'tikaf dulu, mungkin biar kita itu tidak terlambat lagi kalau datang ke masjid. Terus yang biasanya mungkin kita nggak pernah membaca Al-Quran sama sekali, mungkin kita bisa sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mungkin habis sholat tarawih biasanya di masjid-masjid itu kan ada tadarus, mungkin kita bisa ikut tadarus di sana. Terus masih ada banyak amalan lain yang bisa kita lakukan, misalnya seperti zikir, seperti i'tikaf, dan masih banyak lainnya. Selain di bidang ibadah, mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Misalnya mungkin seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita membuat konten yang mungkin bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yang tentunya bisa mendatangkan manfaat yang terus mengalir. Di samping itu mungkin kita juga bisa bersedekah mungkin, karena salah satu tujuan puasa itu kan biar kita itu bisa menumbuhkan rasa empati kita terhadap orang yang makin miskin dan kekurangan makanan.
Nah, mungkin kita bisa membantu menyiapkan takjil mungkin, terus kemudian kita bagi-bagikan kepada orang lewat atau orang-orang yang kurang mampu. Karena salah satu keutamaan dari menyiapkan makanan orang berbuka puasa itu kan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, selain meningkatkan itu, mungkin kita juga harus membuat tujuan kita, apa sih yang ingin kita tingkatkan dalam puasa kali ini. Misalnya pada puasa kali ini saya ingin meningkatkan dalam hal sholat taraweh. Biasanya mungkin apa itu nggak sampai full lah, pada tahun ini mungkin kita bisa tingkatkan biar puasa kita, biar taraweh kita lebih full, kita hadir terus pada saat sholat taraweh, dan masih banyak lainnya hal-hal yang bisa kita tingkatkan dalam Ramadan ini. Apalagi pada 10 hari terakhir itu kan terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang tentunya lebih baik dari 1000 bulan, dan sangat beruntung sekali bagi orang yang bisa bertemu dengan malam ini. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini mungkin kita bisa meningkatkan ibadah kita dari berbagai aspek, dan juga kita mungkin bisa meningkatkan amalan kebaikan kita kepada diri sendiri, orang lain, dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Fajar atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pak, ini ada chat masuk. Bagaimana cara membangkitkan semangat ibadah generasi milenial? Kepada Pak Heru, kami persilakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana cara membangkitkan semangat beribadah bagi generasi ini? Menurut Pak Harun, yang pertama adalah meningkatkan niatnya kuatkan, kuatkan bahwa ibadah itu fadilahnya luar biasa, terutama di bulan. Yang kedua, setelah niatnya dikuatkan, maka diistiqomai. Istiqomah itu dilakukan kontinu, terus menerus. Yang ketiga, mengetahui hikmah atau keutamaan ibadah tersebut, sehingga ketika sudah mengetahui hikmahnya, mengetahui manfaatnya, yang bersemangat lagi untuk melaksanakan ibadah tersebut, apalagi di bulan Ramadan. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Harun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana menurut Kak Fajar kiat-kiat untuk meningkatkan ibadah untuk generasi milenial? Kak Fajar, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk diri saya pribadi, ya mungkin tips ini bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kita itu harus memotivasi diri kita agar kita itu lebih semangat. Mungkin bisa dari mengetahui apa saja sih keutamaan kita melaksanakan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Misalnya kalau kita melaksanakan sholat taraweh pada malam ke-23, maka Allah telah menjanjikan bagi kita yang melaksanakan sholat taraweh di malam tersebut, di mana kita akan dibangunkan sebuah kota di dalam surga. Dan misalnya contoh lainnya, jika kita melaksanakan sholat taraweh pada malam ke-29, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama jumlahnya dengan pahala 1000 kali menunaikan haji. Adapun yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini. Saat ini kan juga sudah banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita. Misalnya saja alarm pengingat untuk mengingatkan waktu sholat. Terus ada juga Al-Quran digital yang praktis dan bisa dibawa kemana saja, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak sempat membaca Al-Quran sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Kak Fajar. Semoga ini yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Kak Fajar untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Harun, kami persilakan. Pak, saya mau bertanya, apa saja sih ibadah yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang paling disukai? Terima kasih.
Sebenarnya semua ibadah ibadah yang kebaikan ya, semua dicintai oleh Allah SWT. Namun ada tiga yang paling dicintai oleh Allah SWT di sepanjang bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah qiyamul lail. Makanya ketika 10 hari terakhir ini biasanya digalakkan untuk i'tikaf, qiyamul lail, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran diselingi dengan tadabbur, itu mengetahui makna-makna yang ada dalam agar tahu isi dari Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Ya, tadi yang Mas Fajar singgung tentang empati tadi ya. Dengan bersedekah nanti kita akan berbagi empati kita untuk orang-orang yang kurang. Nah, itu adalah mungkin tiga ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT di 10 hari di bulan Ramadan. Terima kasih Pak penjelasannya. Untuk saya ada sedikit pertanyaan dari segi pandang generasi milenial. Itu biasanya generasi milenial itu kan syarat godaan, syarat apa itu? Biasanya coba-coba. Dan ibadah itu mungkin kurang mengena di hati para generasi milenial. Bagian dari Mas Fajar sebagai generasi milenial untuk menumbuhkan semangat dalam diri agar ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu lebih ditingkatkan lagi sebagai generasi milenial seperti apa? Untuk meningkatkan ibadah ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita harus mungkin kita bisa mengetahui keutamaan ibadah tersebut, memanfaatkan teknologi saat ini, dan satu hal lagi yang paling penting adalah kita harus mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat atau lebih mengarah ke hal negatif. Misalnya untuk saat Ramadan ini mengurangi medsos dan semacamnya yang kurang bermanfaat, atau mungkin kalau kita ingin searching di medsos itu mungkin kita bisa nyari yang konten islami yang menambah pengetahuan agama dan lebih memotivasi kita dalam beribadah daripada menonton konten-konten yang setidaknya kurang bermanfaat bagi diri kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Harun dan Kak Fajar. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian podcast pada hari ini, semoga bermanfaat bagi penonton Rohis TV. Dari kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.